Sorry saya terlambat sedikit ya. Yang belakang maju ke depan dulu. Ini masih sepi di depan. Tadi saya nganter anak ya ceritanya. Kemudian setelah saya sudah sampai mana gitu saya baru ingat kartu saya ini ketinggalan. Kalau ada kartu ini kebetulan nanti siang itu akan ada tamu industri. Makanya di depan itu ada pameran motor listrik Polytron, tahu ya? Jadi ada Polytron, ada beberapa perusahaan datang. Saya salah satu narasumber. Ya, selain Vio, ada Pak siapa lagi? Dari CS cuma saya sama Vio. Jadi, wah ini harus dibawa, ini harus dipakai gitu kan. Nggak mungkin saya pinjam mahasiswa ya. Tapi ketahuan waktu wah, kok itu? Nah jadi, oke. Sekarang kita akan masuk dulu teman-teman. Strategi. GSLC udah lewat kan? Wah, saya merasa tertipu sekali. GSLC ditaruh di hari Sabtu Minggu. Jadi kita nggak ada libur. Jadi kita sekarang main strategi. Ya, mid exam agak kurang bagus kemarin 20%. Oke. Assignment pastikan GSLC berarti sudah penuh ya. Berarti total harusnya ada 4 forum, betul ya? Iya, Pak. Anda cek lagi. Jangan ada terlewat. Terlambat minus 20 poin tapi nggak apa-apa. Daripada nilai Anda 0, ya. Jadi assignment selesai. Ya, assignment selesai. Semoga nanti saya bisa keluarkan nilai kalau saya rajin sih minggu depan ya. Kalau nggak rajin mungkin pas pertemuan terakhir. Jadi assignment Anda akan dapat nilai, mid exam sudah keluar. Sekarang kita lihat AOL. Final exam 30%. Final exam 30%. Boleh pakai notes ya. Boleh buat kalkulator, jangan lupa. Harusnya Anda bisa dapat yang lebih bagus dari mid exam. Oke, sekarang kita bahas AOL. Strategi bagaimana mendapatkan A ya. AOL kita lihat case study. AOL-nya individu. Oh ya? Oh, bukan kelompok ternyata. Soalnya gimana? View question. Kita. Wah, ini teman-teman yang nggak datang ini kasihan ya. Saya harus share screen. Share screen. Ya, ini answer each question in separate document. Berarti teman-teman dokumennya terpisah ya. Questionnya ada berapa? 4 tuh? Berarti akan ada 4 dokumen. Nah, ya. Jangan salah ini. All numerical answer itu floating point. Oh, berarti jangan integer. Udah tahu ya floating point integer? Udah tahu ya? Udah tahu ya? Oke. Pakai Python library apapun. Tetapi kalau minimum usage library rectifier. Oke. Yang saya izinkan itu maksimal pakai NumPy, NumPy. Satu lagi apa ya? Mat ya mungkin. Iya, Matplotlib. Matplotlib. Oh, untuk ini ya, untuk plotnya ya. Iya. Ya boleh. Pak, saya mau pakai yang lebih canggih lagi, boleh. Tapi berarti nilainya berkurang sedikit ya. Karena minimum use library diberi nilai lebih tinggi. Case study-nya several open question. Berarti Anda nggak perlu nanya teman. Malah semakin Anda punya ide atau solusi yang menarik itu bisa kita pakai, ya. Contoh beberapa tahun lalu ya di BINUS Bandung itu ada soal di mata kuliah kalkulus. Kalian tahu nggak kalau kita beli minuman kaleng tapi yang kurus? Kayak kopi, tahu nggak? Tahu ya? Kan ada yang agak gendut nih, kayak cap badak. Tahu ada yang kurus ya? Kurus. Jadi itu dibuat soal. Oh, mahasiswa punya waktu 6 jam jadi UAS. Jadi itu minuman kaleng itu digelindingkan di sini tuh, digelindingkan, ya kan? Terus dihitung dari sini sampai situ berapa detik. Terus dia dosennya bawa papan. Ini bukan saya, by the way, bukan saya dosennya. Terus digelindingkan lagi dengan derajat kemiringan. Nah, terus dihitung. Nah, ini naiknya berapa, elevasi sama sudutnya berapa dihitung. Nah, lalu setelah itu bagaimana kalau
minumannya diminum setengah, kan dibuka nih, sama dosennya beneran di kelas, diminum gelek setengah. Sekarang diselotip terus digelindingkan. Nah itu banyak banget mahasiswa kreativitasnya muncul. Ya. Ada yang malas, maka dia anggap itu tabung biasa. Ada yang nggak malas, dia udah cari di internet tabung berongga, ngerti nggak maksudnya? Itu kan kalkulus ya, masih ingat nggak kalkulus? Volume mencari volume, ya betul ya. Tabung berongga dengan tabung penuh beda. Wah, terus dia ngitung ini, jadi itu seru banget. Jadi nanti yang penting Anda provide the reason on choosing the method. Ya, mau pakai beberapa dari Anda kan sangat cerdas. Ya. Kadang-kadang pertanyaannya aneh-aneh ke saya. Pakai itu di sini, gitu ya. Mumpung cuma 10% juga. Jadi banyak cara untuk menjelaskan suatu fenomena, nggak hanya satu. Next, you are encouraged to provide a graph. Nah, ini pakai Quadclip. Boleh pakai SMS. Seaborn. Kalian belajar pakai Seaborn nggak di praktikum? Seaborn. Ya. Matplotlib belajar tapi belajar ya. Jadi Anda bisa pakai namanya Seaborn. Seaborn Example. Seaborn ya. Nah, ini dia contohnya. Python Seaborn tutorial. Saya rasa lebih relevan pakai tutorial ini daripada ChatGPT ya, tapi salah kan ya. Nah ini sama ya, wah ini bagus. Bahkan sebenarnya lebih cantik tampilan plot Seaborn daripada Matplotlib. Cuman kalau Matplotlib itu dia lebih teknikal ya. Nah ini kan bagus, wah bisa langsung 4 ini ya, 4 cepet ya. Namanya pair grid atau pair plot. Jadi bisa langsung bandingin beberapa fitur sekaligus. Oke. Next. Write each answer in a clear. Ini salah nih. Ini buat bahasa Inggris itu siapa kalau tulis? In ya harusnya bukan is ya. In a clear and concise manner. Concise artinya ringkas. Tolong gak usah cerita panjang-panjang. Ya. Gak usah kayak Pak Fenjo cerita dulu kenapa terlambat gitu. Ketinggalan kartu nggak usah. To the point. Saya menggunakan metode ini. Reasonnya apa? Ya. Jangan pakai tulisan tangan. Wah, ini yang disukai sama mahasiswa. Yes. Akhirnya ada tugas yang tidak tulis tangan. Ya kan? Berarti semuanya bisa dikerjakan AI. Your answer will be checked for similarity. Nah, ini berat. Sebenarnya banyak dosen mempertanyakan ini. Ya. Wah, tapi kalau misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, kan sama satu kelas, betul kan? Pak, bagaimana Pak? Ya, hati-hati Anda automatic 0 point. Ini hal yang nggak bisa saya anulir. Nah, ya, Pak, bagaimana Pak caranya? Nah, ada kompi nggak di sini? Kalau nggak ada, tunjuk kompi ya, biar kalian bisa diskusi ya di grup tanpa Pak Venture. Bagaimana biar tidak ada yang similarity greater than 20%? Saya nggak tahu nih. Kalau lebih dari ini langsung otomatis 0 ya untuk pertanyaan tersebut. Bukan untuk satu tugas ya. Karena ada 1, 2, 3, 4 ya. Similarity get from the other class answer as well. Nah, yang ini kelihatannya enggak. Saya nggak mau ngecek dengan kelas lain. Tapi nggak tahu sih apakah nanti otomatiknya satu kelas atau langsung otomatis dia membaca Pak Venture ngajar 2 kelas. Paham ya? Kan Pak Venture ngajar 2 kelas, Pak Canggi 1 kelas. Apakah ini artinya ngecek Pak Venture saja 2 kelas atau kelasnya Pak Canggi juga? Atau cuma, nah, bisa nggak tahu. Jadi teman-teman perhatikan similarity greater than 20%. Ya. Pak, berarti gimana caranya? Ini mahasiswa yang research metodologi bareng saya. Mereka mau konferensi internasional, saya ajarkan. Kalaupun Anda dapat jawaban dari teman atau dari AI, bahasakan sendiri. Walaupun bahasanya jadi kayak jadi walaupun dia jadi aneh, nggak apa-apa. Karena dengan begitu plagiarisnya turun, ya. Itu ya kira-kira ya. Ada pertanyaan nggak tentang perang-perang ini? Saya nggak akan bilang 20%, tapi kita lihat aja ya. Hati-hati automatic 0 point berarti dia ceknya otomatis ya. Automatic 0 point ini bahaya. Ya kalau kita tahu BINUS itu kampus yang keren, pasti dia otomatis juga ngecek. Ya nggak bisa diambil terus ya. Question 1, batch production. Ini udah pernah dibahas belum dalam lab batch production?
Belum. Ya, kita baca ya. Ketika Anda dapat pertanyaan find the trend on the batch projection, garis bawahi dulu batch projection. Ya. You must provide mathematical model accurately. Ini nggak terlalu penting, nggak usah. Pengen akurat model nggak usah, betul penting. Tidak boleh pakai linear, lah ini yang penting. Avoid any linear, nggak boleh. Kalau Anda pakai persamaan minimal kuadratik, ya nggak boleh linear. Jadi yang penting ini bukan akuratnya. Anak masih semester 2 disuruh akurat nggak? Ya Anda akurat tuh nanti sama saya di semester 3 ya ketemu AI. Nah, this means that ya ini sudah diulangi lagi. Higher degree bisa dipakai, betul ya, kuadratik minimal, provide the exact. Oke, ya. Sekarang datanya dikasih atau enggak ya? Loh, enggak ada. Kenapa tidak ada? Tidak ada link? Oke, kalau nggak ada link data, ya silakan dicatat. Teman-teman bisa mencari data sendiri di luar, ya. Kalau pakai dummy boleh Pak? Dummy, coba saya close. Apakah dikasih link? Oh nggak ada ya. Show more info. Archive 20 tidak ada. Ini gimana ini membuat soalnya? View version tidak ada link. Coba kita lihat. Ya Pi extension. Eager, oh di sini ada nih Eager. Oh ini data Eager-nya. Loh, kok nggak ada data saya? Ya nanti saya tanya. Ya karena kalau Anda semua datanya beda-beda, berarti kemungkinan jawaban sama kan rendah, betul kan? Iya betul. Iya betul. Benar juga ini. Pakai data dummy, wah pasti lolos pengecekan similarity. Oke, untuk sementara Anda bisa cari data dari Kaggle. Jadi caranya tuh kontrol carinya Kaggle dataset. Nah, backnya apa? Ya, kita cari back. Nah, di Kaggle dataset, ini dataset sejuta umat, ya bisa dipakai. Misalnya mencari back, boleh nggak Pak? Saya tulisnya paper back, boleh. Paper back, karena paper back. Ada nggak data paper back? Ada nih. Oh tapi ini image, jangan dipakai. Cari yang formatnya CSV ya. Bisa nggak ya filter CSV doang di sini? Oh bisa. CSV saja. Ya, jadi ada pilih CSV apply. Ya, jadi dapat CSV ya. Tapi kok malah tidak ada paper back, malah back of words ya. Bisa juga back. Back di sini tas ya maksudnya ya, bukan back of words atau back yang lain. Wah ini prediksi dataset untuk prediksi harga tas sekolah siswa, wah keren. Nah ini jangan dipakai ya. Back of words, back of PowerPoint jangan dipakai. Kalau back of words itu nanti namanya NLP, Natural Language Processing. Nanti kita pelajari di kelas machine learning ya, ini beda. Kecuali Anda mobility. Kalau Anda mobility keluar Semarang nggak ketemu saya di machine learning. Back of words, nah ini baggage boleh nggak Pak? Baggage nggak boleh. Karena dimintanya di soal adalah back production ya. Kalau baggage itu yang airline itu loh. Ditanya bawa koper berapa? Tahu kan pernah naik pesawat kan? Nimbang pesawat. Sekarang kalau kita naik D-Trans itu ada nimbang koper juga, tahu nggak? Atau saya di situ trans itu bayarnya baggage ya. Oke Pak, ini berarti dokumen sendiri ya teman-teman, jangan lupa. Ya Pak, ini berarti saya ngarang-ngarang Pak. Boleh, mau pakai data dummy boleh. Ya. Anda ngarang-ngarang misalnya back production itu berarti cuma dipengaruhi data apa sama apa ya. Data raw material sama jam kerja. Kalau jam kerjanya tinggi berarti back productionnya bisa jadi berapa unit. Misalnya kayak gitu ya. Habis ini diskusi ya. Oke, next. Ini jangan bingung. Ini tuh nggak susah. Ya, ini nggak susah, bener teman-teman, ini nggak susah. Anda tentukan dulu dari pelajaran ini kuadratik atau apa, polinomialnya apa. Terus tentukan fiturnya mau dipakai apa. Fiturnya raw material berapa kilo, jam kerja pegawai berapa jam, hasilnya berapa unitas setiap hari misalnya, gitu ya. Oke, nggak terlalu susah. Kalau minta bantuan OpenAI dulu boleh. Yang penting nah,
Ensure that your model is computable. Berarti tolong modelnya jangan terlalu susah, ya. Pakai log boleh, boleh. Tapi kalau dia modelnya sudah E-nya di atas, dipangkat, diper juga ada E, terus dikalinya sama pi, nah itu susah, ya. Jadi tolong jangan terlalu berat juga. Jadi apapun model yang dibuat harus diubah jadi polinomial. Wah, saran saya dari awal sudah polinomial. Ya, jadi ini selesai. Ya. Nah, terus Anda harus mempertimbangkan asumsi warehouse capacity, ya. Pakai asumsi misalnya kapasitinya cuma bisa 1000 unit. Wah, berarti kalau setiap hari 80 unit, berarti dalam waktu 13 hari warehouse-nya sudah penuh, benar kan? 80 kali 13 kan lebih dari 1000, betul? Berarti setiap 13 hari harus ada penjualan. Wah, keren sekali ya. Ini kok kayak soal anak S2 ya? Terus next, question 3. Oh, ternyata bukan Pak Vincent. 25.000 ya setiap bulan. Berarti kalau produksi Anda sudah harus ada penjualan biar tidak 25.000 maksimum, ya. Karena warehouse cuma bisa nampung 25. Nah, untuk question 2, Anda boleh pakai asumsi. Sorry, saya ralat. Setiap question ini kan beda dokumen. Jadi kalau di question 2, Anda pakai asumsi dulu boleh. Warehouse capacity cuma 1000, boleh. Ya. Karena question 3 sebenarnya pertanyaan terpisah. Baru dikasih tahu warehouse-nya 25.000. Ingat, nanti kalian yang nonton teman nanti kelihatan. Misalnya nih ya, siapa nih? Luna Maya, ya. Nonton Gisel gitu. Oh, kelihatan banget persis. Asumsinya sama. Wih, polinomialnya beda. Yang satu dikurangi 2, yang satu kurangi 3. Ya. Udah kelihatan kalau itu mohon maaf pasti 0, ya. Anda, makanya waktu pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada angka, itu Anda asumsi liar aja, nggak apa-apa. Ya. Nah ini kan sudah ada angka, beda, ya. Jadi question 1, Anda pakai asumsi apapun silakan. Question 2 nggak ada angka, asumsi apapun. Question 3, model yang sudah jadi di question 2 berarti dipakai di sini. Rumusnya dipakai, gitu ya. Oke. Ya ini bisa dipakai ya. Mereka kalau bangun warehouse baru, oh ini agak tricky teman-teman. Question nomor 3 ini agak susah. Question 4 ya. Jadi kalau 1, 2, 3 itu PDF, boleh nggak Pak Excel? Boleh. Microsoft Word juga boleh. Ya. Tapi kalau di submit kelihatannya cuma bisa PDF ya. Jadi ada convert jadi PDF. Question 4 adalah Py. Ya. Py extension. Jadi Anda membuat kode untuk nomor 1 dan nomor 3. Nah, kan ini kelihatan kan? Berarti nomor 2 kan memang asumsi liar ini. Boleh macam-macam. Yang sudah muncul angka kan di 3. Ya, Anda .py extension. Jadi nggak ada lagi pertanyaan yang AOL ya. Sudah kelar ya. Sekarang Anda diskusi. Ya. Diskusinya gimana? Diskusinya Anda silakan berkelompok bertiga, ya. Anda mendiskusikan strategi mengerjakan, ya. Kemudian Anda sharing boleh. Apakah nanti ada kesamaan? Nggak mungkin, karena pendekatannya beda, ya. Nanti ada beberapa orang yang saya akan tunjuk untuk sharing hasil jawabannya. Bukan jawaban, hasil diskusi. Ya, contoh nih, teman-teman. Nomor 1, bagaimana cara mengerjakannya? Saya kasih tahu ya. Misalnya nih, kalau saya tiba-tiba jadi Anda, oh disuruh diskusi Pak Vincent, baca ulang lagi sama teman-teman. Habis itu, ini apa yang harus kita tahu? Oh, batch production. Baik, berarti Anda tulis asumsi. Baik di sini adalah tas apa? Tas wanita, tas laptop atau tas apa? Nah, terus ada, oh tentukan. Berarti kita pakai tas ini aja, tas laptop. Nah, terus tas laptop ini apa aja nih yang untuk produksi? Oh ada bahan, ada apa ya? Oh ada kancingnya juga mungkin, ada jam kerjanya, ada apa? Produksinya berapa unit ya? Kemudian Anda pakai linear kan nggak boleh. Nah, Anda masukin di ChatGPT Pro. Saya punya data, jadi Anda jangan masukkan ini ke ChatGPT. Kalau Anda masukkan ini ke ChatGPT, jawabannya pasti ngaruh. Jadi dari awal Anda harus ada hasil diskusi dulu. Tasnya misalnya, tasnya tas Hermes. Cara bacanya bener ya Hermesnya. Misalnya tas kulit. Berarti tas kulit raw materialnya apa? Kulit ya. Pakai kulit apa sih kalau tas kulit itu?
Kulit manusia atau kulit kambing? Kulit ular. Kulit domba, kulit sapi, ada juga kulit aligator ya. Nah, jadi Anda tentukan dulu tasnya apa saja yang mempengaruhi produksi tas tersebut. Baru setelah itu Anda masukkan ChatGPT atau Gemini atau Claude. Saya mau prediksi produksi tas kulit. Fitur itu pada nggak tahu fitur gitu ya, coba ya. Fitur itu yang jadi kolom ya, contohnya. Betul. Yang kita sebut tepuk aja. Kok tabu sini? Itu Nah, yang disebut fitur itu adalah ini ya. Jadi tolong jangan bingung. Yang disebut fitur adalah ini, kolom. Kolom itu yang kita sebut fitur, ya. Rank, gender, year. Berarti kalau misalnya di sini adalah production, isinya angka, ya maka di sini misalnya adalah material, jam berapa lama produksi, pabrik A atau pabrik B, jadi ada kode misalnya gitu ya. Jadi ini namanya fitur. Kalau di dunia komputer science disebut fitur. Kalau dunia statistik matematika nyebutnya variabel. Ya, kalau kita daripada variabel kita bisa sebutnya fitur. Jadi teman-teman, Anda nanti diskusi itu tentukan mau tas apa, jenis apa, fiturnya apa, baru minta ChatGPT. Tolong buatin saya ini dong, persamaan dengan berbagai asumsinya polinomial. Nah, terus polinomial ini Anda bisa batasi. Polinomial misalnya batasnya degree-nya sampai 3, derajatnya 3. Nah, kemudian function itu bisa digunakan untuk tren. Nah, terus Anda minta ChatGPT, minta Claude, minta Gemini, bandingkan jawabannya. Nah, tapi Anda nggak usah nulis, nggak usah. Oh, ternyata bisa ya, Pak, gitu ya. Yang saya nanti pengen lihat, Anda berhasil sampai ketemu mathematical modelnya. Nanti kan ngelakuinnya sendiri-sendiri lagi di rumah, gitu ya. Dan tasnya juga bisa berubah lagi, ya. Jadi ini hanya untuk membantu Anda diskusi. Kalau Anda merasa 3 orang diskusi, setelah 10 menit ternyata orang buta menuntut orang buta, pada nggak ngerti, gabung dengan kelompok lain. Sampai Anda ngerti, sampai keluar mathematical model. Ada yang nggak ngerti nggak maksudnya? Ngerti? Karena belum tentu Anda diskusi dengan teman-teman terbaik Anda, ketemu caranya Pak Fitri bilang tadi, ini saya sudah sampaikan step by step kerjain dulu. Kalau Anda ngikutin yang barusan saya ngomong ini semua, ini selesai 2 jam. Ini, saya nggak bohong, beneran. Ya, tentukan fitur, targetnya produksi tas apa, suruh dia pakai asumsi, polinomialnya tentukan degree 2, degree 3 misalnya. Tolong buat desain mathematical model itu keluar. Nanti kan masing-masing kerjain sendiri lagi, ya. Oke, jadi nomor 1 selesai. Ya, saya bukan penting Anda jawabannya apa, oh enggak saya koreksi. Tapi yang penting Anda bisa ketemu, oh iya Pak ya, ternyata caranya gitu. Terus yang saya tanya nanti, model itu cara bacanya gimana? Misal, wah saya nggak tahu itu. Misalnya gini, ada model kemarin ada forum ya bagi yang buat model ya. Model scientific computing. Kita season 10 kemarin. Wah, belum pada submit ya. Wah gimana ini? Kayak scanner. Wah kita lihat punyanya Pengku Pelindo. Pengku udah hadir belum Pengku? Hadir, boleh. Misalnya dia buat persamaan 4x pangkat 3 kurangi 2x tambah 1. Saya akan tanya, misalnya, ya ini nggak bisa gini sih. Misalnya 4x1 pangkat 3 kurangi 2x2 tambah 1. Misalnya x1 di sini jumlah bahan, x2 di sini jam kerja. Berarti semakin banyak jumlah bahan, berarti kan pangkat 3 nih. Saya akan tanya, apa artinya jumlah bahan di sini kok pangkat 3? Nah, Anda harus dijelasin. Oh, Pak, pangkat 3 itu artinya gini, Pak. Semakin banyak bahan, semakin banyak tas yang kita buat. Beda dengan X2. Kalau X2 jam kerja, percuma Pak, ada pegawai siap bekerja, semangat, udah minum Vatikon, ya, udah minum apa? Kerating dek, bahan materialnya nggak ada, betul Pak? Masuk akal nggak? Saya merasa pintar. Jadi, betul juga kan? Kalau ada bahan, pasti bisa buat material, walaupun pegawainya malas. Bisa buat tas, sekalipun pegawainya malas, betul ya? Tapi X2 jam kerja, maksudnya apapun jam kerja, peningkatan
jumlah produksi tas akan sedikit. Kenapa? Karena jumlah materialnya yang penting, yaitu pangkat 3. Paham nggak cara baca? Sekali lagi teman-teman, Anda lulus BINUS nggak akan ditanyain kayak gini. Ya, Anda itu akan ditanya kayak gini. Anda melihat data perusahaan, bagaimana cara kita meningkatkan profit? Wah, pakai mathematical model, beneran. Jadi kalau Anda ditanya kayak gitu, misalnya nih, kan interview itu ada interview technical, ada interview untuk melihat kepribadian ya. Oh, personality kamu bagus, waktu interview teknis jatuh, ya. Nah kalian, sebenarnya kalau caranya lihat interview teknis itu, kalau jawaban kita matematis, orang percaya dan hire kita, pasti. Tapi kalau jawaban Anda cuma kira-kira, itu orang nggak suka. Karena zaman sekarang itu harus problem itu harus spesifik diselesaikan. Nggak boleh, kalau nggak spesifik nggak boleh. Ya, Anda bayangin membuat pesawat terbang nggak spesifik, baru naik 2 menit meledak, ya kan? Kan itu terjadi dengan Boeing. Boeing mengejar produksi cepat, sehingga mesinnya itu ditaruh di bawah ketimbang di atas. Sehingga waktu pesawat lepas landas, itu kan kejadian beberapa kali ya, 4 kali kecelakaan. Sambung jatuh. Gara-gara apa? Mereka punya produksi cepat, jadi mesin jet yang harusnya di atas, di sayap, itu ditaruh di bawah. Sehingga waktu naik itu kok, makanya semua kecelakaan Boeing yang kemarin, tahu ya kecelakaan Boeing pernah dengar ya? 4 kali kecelakaan Boeing, di Indonesia 1 kali, di Tokyo 1 kali, 1 kali lagi di mana? Itu gara-gara kita nggak beli software untuk adjustment waktu pilot ngangkat pertama kali. Jadi waktu pilot ngangkat pertama kali itu, kan yang jatuh itu apa, Lion Air ya? Atau apa ya, yang jatuh itu? Karena dia nggak mau beli software-nya, karena itu additional. Jadi waktu pilot ngangkat kok nggak bisa ngangkat. Kalau ada software-nya, diatur sama software-nya, ngangkatnya bisa mulus. Makanya semua kecelakaan ketika lepas landas. Sekarang itu orang pengen mahasiswa, kalau ditanya itu jawabannya matematis. Kenapa? Karena ngoding AI udah bisa. Tapi kan untuk membuat persamaan ini AI nggak ngerti. Ya. Makanya nanti kalian harus ngasih clue-clue sedikit ke AI. Misalnya kayak gini, oh saya mau kayak tadi Pak Spencer cerita tuh, material ini harus lebih penting daripada jam kerja. Berarti polinomialnya tinggi di material, misalnya kayak gitu ya. Jadi yang penting adalah makna daripada persamaan ini. Gitu ya. Nah, jangan lupa ngerjain 2 jam selesai, tapi memang penjelasannya bisa panjang ya. Nomor 2, modelnya computable nggak? Anak bisa ditanya computable apa enggak ya, bisa dikerjakan atau enggak. Kalau belum polinomial ke polinomial ya. Kalau sudah gimana Pak? Kalau sudah, saya rasa Anda nomor 2 silakan catat ya, buat grafik ya. Kan dari awal nih, Anda mungkin sudah buatnya polinomial. Kalau sudah polinomial, berarti tolong buat grafik persamaannya. Lalu setelah itu, tambahkan persamaan kedua, di mana persamaan kedua kini mempertimbangkan warehouse capacity. Nah, jadi gitu ya. Kuncinya question 2 adalah Anda bilang bahwa persamaannya sudah polinomial, lalu buat grafiknya, ya. Lalu jelaskan grafiknya, jangan 3 ya. Grafiknya dijelaskan. Lalu buat persamaan berikutnya dengan menambah warehouse capacity. Ya, dengan menambah asumsi tentang warehouse capacity. Selesai. Silakan diskusi sampai keluar gambaran jawaban. Question nomor 3 kan sudah jadi itu persamaan baru. Sekarang persamaannya kan bisa disubstitusi. Misalnya ada X1, X2, X3, X3-nya warehouse capacity berarti 25.000 ya. Perhatikan, Anda tasnya bukan Eager tapi Egier ya. Egier sama Eager bedanya apa Pak? Ini produk BINUS ya. Aneh-aneh aja Egier gitu. Eager, tahu Eager ya kalian ya? Iya Pak. Nggak tahu, oh tahu. Lalu terus ini ngapain? Untuk membangun new warehouse butuh waktu 13 bulan. Provide the time when Eager needs to start building their new warehouse. Nah, yang ini agak susah ini ya. Ini Anda harus kayak emak-emak ya. Kayak emak-emak. Jadi gini, kalau ibu-ibu terutama perempuan itu selalu punya pertimbangan masa depan yang lebih bagus daripada pria. Contoh dulu, perempuan itu udah tahu lipstiknya habis bulan depan ya. Dari sekarang dia minta jajan lebih sama orang tua, karena dia pernah janji untuk beli lipstik itu dari nabung. Nah, ya kan? Tapi perempuan, anak-anak cewek di sini nggak mau nabung.
duitnya pasti habis untuk beli sebelah. Sehingga dari awal beritahu, oh Pak, kelasnya Pak Vence Pak, ada ini, ada pameran expo, kan harus ke print expander lebih 50.000 ya. Jadi bulan depan waktu lipstiknya habis, kamu sudah punya simpanan untuk beli lipstik, terus pamer ke orang tua. Lihat nih, Clara berhasil beli, ya, Regina berhasil beli sendiri pakai duit tabungan. Padahal itu gara-gara expo kemarin lebih 50.000 tuh, ya untuk ngeprint poster. Jadi teman-teman, ini artinya gini loh, ketika nanti tiba 25.000, apakah tasnya dibuang? Mas, produksi udah mau kapasitas full kan? Tetap produksi kan? Kan orang tetap kerja. Lebih 100 tas dibuang. Gak ada penjualan nih kebetulan, dibuang nggak? Enggak, berarti harusnya ketika sudah lebih, sudah ada yang harus kejual, ngerti nggak? Makanya saya cerita perempuan tadi loh, anak perempuan itu selalu lebih jago. Artinya gini, kapan mulai bangun new warehouse? Pak, berarti Anda harus kasih asumsi nomor 3, saya kasih tahu ya. Asumsinya berarti nggak ada penjualan ini, ya? Karena dia akan sampai 25.000 ini pasti. Karena pertanyaannya dia, kapan bangun new warehouse? Bangun new warehouse, warehouse baru kan butuh 13 bulan. Ngerti nggak maksudnya? Berarti kalau misalnya Anda prediksi bulan Desember akan penuh kapasitas, berarti bangunnya sudah mulai 13 bulan sebelum Desember, betul nggak? Awal Januari. Enggak, bukan awal Januari, ya. Desember tahun sebelumnya, karena 13 bulan kan? Ya kan? Kalau kalian prediksi 25.000 tercapai di bulan Desember tahun ini, berarti pembangunannya sudah harus 13 bulan lalu, Desember tahun lalu, bukan Januari Mbak. Ya, 13 bulan. Ada yang nggak paham nggak maksud soal ini? Mumpung ada Pak Vincent loh. Yuk. Bisa diubah jadi minggu aja nggak sih? Bisa diubah jadi? Minggu aja. Minggu. Maksudnya 13 minggu? Bukan. Jadi maksudnya kayak gimana? 1 bulannya itu berapa minggu? Oh, 1 bulan berapa minggu? Bukannya lebih susah? Berapa? Aku lebih Bukan lebih susah? Kan 1 bulan ada 4 minggu, ada 5 minggu. Iya, masalahnya itu. Iya, ada 1 bulan 4 minggu, 5 minggu ada. Bulan lebih enak. Ya, bulan lebih enak. Kita nggak perlu lihat, kan kalau bulan, misalnya pakai hari, kan ada 1 bulan yang 27, tahun ini 27, ada yang 31, betul nggak? Kalau bulan ini lebih enak. 29 enggak sih harusnya? 29 enggak, bulan Februari 27 tahun ini, betul nggak? 29 betul, Pak, 29 Pak. 29. Enggak, Februari 27 tahun ini. Coba buka kalender. Februari 27 nggak tahun ini? 28 ya? Nah, maksud saya 28. Oke. Ada yang masih belum paham? Untuk bulannya kita tutup bulannya. Ya. Jadi nanti pasti 25.000 kan? Berarti Anda harus tulis asumsi tidak ada penjualan. Karena pasti penuh ini nanti. Kapan? Ya. Pakai asumsi ya, pakai asumsi yang banyak. Ini asumsi yang banyak banget ya. Bener sih, soal bulan dan minggu itu juga bisa jadi masalah. Produksi kita setiap apa? Kalau jam kerja jam, berarti produksi kita per jam tuh, bener gak sih? Berarti mungkin Anda dari awal tidak pakai variabel atau fitur jam kerja, tapi jadinya main-mon. Main-mon itu berarti jam kerja bulanan, ngerti nggak? Jadi per bulan berapa? Jadi gini, mon aja, monthly. Jadi per bulan berapa tas? Iya, karena ini 13 bulan. Kalau tadi kita pakai variabel di depan jam kerja, berarti kan jam-jaman. Nah, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari misalnya. Susah. Berarti nomor 1, nah ini jadi kebuka nih, kebongkar semua nih ya cara mengerjakannya ya. Question 1, berarti jangan Anda ada yang pakai jam kerja, pakainya bulan kerja. Workman, ya workman, bulan kerja. Nah, bulan kerja dikasih kulit buaya darat 1 ton. Nah, production 26 unit tas Prada, ya gitu ya. Ada pada capek, ada yang tidur, ada yang ngantuk, kasihan. Saya juga ngantuk sebenarnya. Tapi kalau Anda mendengarkan cerita saya ini seru, ini kayak mahasiswa mengerjakan sebenarnya. Literally saya menaruh diri saya sebagai Anda. Kalau Anda ngikutin ini, Anda akan lihat cara analisis seseorang yang keren gitu ya.
Ya itu contoh cara analisis tuh begitu. Kadang-kadang kita harus bolak-balik, asumsi awal harus kita ubah lagi. Soalnya bulanan, berarti Anda kalau misalnya pakai durasi kerjanya bulanan, monthly. Baik, question 3 selesai. Question 4 nggak usah didiskusikan, karena question 4 ini berarti implementasi masing-masing orang. Ya. Silakan kelompok bertiga, kelompok apapun. Ya. Kalau Anda merasa sudah 10 menit nggak ada kemajuan, gabung dengan kelompok lain. Ya. Intinya adalah saya berharap Anda semua ngerti cara mengerjakan ini. Ini cuma 10%. Tapi 10% ini jangan-jangan beda tipis antara B plus A minus atau A minus A. Ya. Mahasiswa sering kontak saya di akhir semester, Pak, nilai saya sedikit lagi A, Pak, sedikit lagi A minus. Saya akan selalu balas, mohon maaf saya sudah liburan. Ya, laptop saya nggak bisa buka Binus Maya, saya bilang gitu. Jadi Anda nggak bisa. Jadi ingat, perhatikan baik-baik teman-teman. Walaupun cuma 10%, makanya kalau sekarang Anda bisa ngerjain 1, 2, 3, udah tahu caranya, simpan promnya, berarti akhir pekan ini sudah bisa ngerjakan selesai. Ngerti maksud saya? Ngerti? Ya. Yuk, silakan berkelompok bertiga. Ya, yang bangun dulu, diskusi dulu sama teman. Kalau udah bisa tidur lagi nggak apa-apa. Ya, come on.